Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Erisan di cerita seputar kopi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan selalu berdoa mudah-mudahan semua permasalahan corona ini bisa cepat terselesaikan di Indonesia ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau sharing sama teman-teman satu materi yang salah satunya permintaan dari teman kita juga mengenai preheating atau pemanasan mesin roasting. Ya, jadi berapa lama sih mesin roasting itu harus dipanaskan dan bagaimana caranya supaya hasil roastingannya bagus, misalkan terus juga batch 1 dengan batch kedua itu nggak beda. Ya, jadi bagaimana trik-triknya. Jadi karena memang ini hal sepele sebenarnya, tapi kadang-kadang menjadi tidak sepele kalau kita nggak tahu, atau kadang-kadang juga karena waktu kita menyepelekan hal yang sebetulnya menjadi bagian yang nggak bisa dipisahkan dari proses roasting itu sendiri. So, nggak usah berlama-lama, yuk kita simak videonya bersama saya Erisan di cerita seputar kopi. Oke, baik teman-teman semua. Jadi di video kali ini materi yang mau saya sharing seperti saya tadi di awal bilang, saya mau berbagi tips bagaimana memanaskan mesin roasting. Nah, di sini ada dua mesin yang bisa saya sharing, atau mesin-mesin sebelumnya juga pernah saya pakai, tapi di materi ini sebagai salah satu acuan karena kita harus melihat kepada satu produk yang memang sudah bisa dikatakan eksis, atau secara kualitas dan teknologinya juga sudah bisa kita andalkan. Istilahnya bukan sesuatu mesin yang masih dicoba-coba atau masih jarang digunakan. Jadi dua mesin yang menjadi acuan saya ya, karena memang ini yang sekarang ini lebih banyak saya pakai, sehingga buat saya lebih bagus saya berbagi sesuatu yang memang biasa saya pakai. Nah, memang untuk masalah preheating atau warm up ya, saya biasanya menyebut warm up. Ketika kita mau memulai ngerosting, itu seringkali kita salah persepsi atau salah dalam menerapkan tekniknya. Jadi kebanyakan dari roaster-roaster terutama yang memang baru terjun ke dunia kopi atau ke dunia roasting, itu ketika sudah punya roasting plan ya, misalkan roasting plan itu misalkan chart bin temperaturnya atau charge bin temperaturnya misalkan akan memulai di suhu 200 derajat ya. Ini bins ya. Nah, oke, binsnya. Jadi selalu dalam setiap ngerosting yang menjadi acuan kita atau indikator kita memasukkan biji kopi atau ke dalam drum itu adalah bins temperatur ya. Jadi bukan drums temperatur ya. Jadi bins temperatur. Setiap mesin roasting harus punya bins temperatur. Nah, jadi bagaimana memanaskan mesin roasting yang betul itu? Nah, seperti di video ini yang saya mau sharing ini, salah satunya adalah mesin loring contoh ya. Mesin loring itu ketika proses pemanasan dia terjadi 3 kali circle ya, 3 kali pemanasan ya untuk mesin loring ini. Oke. Dia 3 kali, ada circle pertama, circle kedua, dan circle ketiga ya. Jadi 3 kali memanaskan. Nah, durasi memanaskannya ya mesin ini, pertama untuk circle pertama itu dia lebih panjang. Jadi kurang lebih sekitar 20 menit ya. Circle pertama itu, satu putaran pertama dia. Jadi kalau saya mau ngerosting dengan mesin ini, biasanya saya butuh waktu untuk menunggu sampai mesin itu siap digunakan kurang lebih sekitar 35 sampai dengan 45 menit ya, kurang lebih 45 menit. Nah, jadi circle pertama itu 20 menit, dia memanaskan dulu selama 20 menit. Nah, jadi baru setelah itu, setelah 20 menit pertama, dia akan ada circle kedua atau pemanasan kedua yang secara kontinu ya, jadi nggak berhenti. Nah, circle kedua ini biasanya temperatur atau suhu mesin itu udah cukup tinggi.
Ya udah cukup tinggi. Misalkan ketika memulai memanaskan itu suhunya adalah 30 derajat. Nah, di circle pertama ini biasanya suhunya sudah mencapai di angka 180-an. Ya, 180-an. Nah, lalu kemudian dia akan melakukan lagi circle kedua. Circle kedua ini kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Ya, 10 sampai dengan 15 menit. Circle kedua atau pemanasan kedua. Nah, dalam proses pemanasan ini, mesin loring itu dia tidak otomatis api besar terus. Tapi dia mempunyai ritme sendiri. Jadi api besar berapa menit, lalu kemudian dia akan mengecilkan sendiri api kecilnya atau api sedang. Jadi persentasenya beda-beda. Ya, misalkan persentase pertama itu 100%. Lalu setelah sekian menit dia akan turun ke 50%. Lalu ke 20%, nanti dia naik lagi. Nah, ini jadi untuk mesin loring. Dan circle ketiga itu kurang lebih sekitar 5 menitan. Ya, 5 menit. Di circle ketiga ini biasanya sudah mau mendekati mesin roasting ini sudah siap untuk dipakai. Nah, jadi ini untuk mesin loring ya. Lalu untuk mesin Giesen. Untuk mesin Giesen sendiri itu pemanasannya cukup panjang, teman-teman. 30 sampai juga 40 menit pemanasannya, ya. Itu biasanya ada yang lebih cepat kalau setting dia punya gas pressure-nya itu di atas 40 sampai dengan 45. Ya. Setting speed drumnya itu di atas 40 sampai 45 dan tekanan gasnya di atas 110 PA. Ya, di atas 10 PA biasanya dia akan lebih cepat, tetapi ini juga tidak direkomendasikan karena kalau pemanasan terlalu cepat itu biasanya panas yang dihasilkan atau panas yang ditunjukkan di pengukur drum itu bukan panas yang betul-betul real ya. Panasnya panas betul tapi mestinya mesin drumnya belum betul-betul stabil, belum betul-betul siap untuk digunakan. Nah, jadi dan di mesin-mesin perobat juga biasanya di mesin perobat juga yang pernah saya pakai itu kita bisa memanaskan dengan beberapa kali. Nah, jadi gini, kalau buat teman-teman, saya misalkan teman-teman punyanya mesin buatan Indonesia ya atau buatan lokal. Nah, di sana otomatis yang mengatur api besar, api kecilnya adalah kita sendiri. Tidak, kalau nggak salah ada mesin yang sudah seperti itu ya. Ada 2 merek yang udah memiliki aturan sendiri ketika proses pemanasannya. Nah, jadi misalkan gini, kalau teman-teman punya roasting plan, misalkan saya berencana memasukkan biji kopi itu di 200 derajat. Nah, jadi pada saat pemanasannya itu begini. Pertama, teman-teman misalkan di 10 sampai dengan 15 menit pertama, ya, 15 menit pertama, itu teman-teman gunakan api dibesarkan saja, misalkan 100%. Oke, 100%. Misalkan sudah selama 15 menit ini 100% besaran apinya, tetapi harus berdasarkan tekanan gas yang direkomendasikan sama si pembuat mesin. Jadi jangan terlalu full juga, nanti terlalu besar apinya. Nah, jadi misalkan 100% ya, sesuai dengan yang disarankan oleh si pembuat mesin. 100%. Nah, ketika misalkan sudah sampai 100% apinya, selama misalkan api 100%, lalu temperaturnya sudah mencapai 200 derajat. Nah, ketika sudah mencapai 200 derajat ini, teman-teman turunkan apinya, kecilkan. Jadi, dari 100% ini, teman-teman turunkan ke 50%. Ya, sambil agak airflow-nya dibuka. Sehingga otomatis temperatur yang tertera di drum itu, ya, nah itu sehingga dia akan turun. Karena kita ada melepaskan uap panas yang ada di dalam drum, sehingga turun. Nah, kemudian setelah itu turun, teman-teman kecilkan lagi apinya sampai misalkan 20%. Ya, jadi betul-betul diatur. Nah, lalu setelah misalkan 20%, ketika misalkan temperatur beansnya ini sudah mulai turun lagi, lalu teman-teman besarkan lagi apinya. Ya, besarkan lagi apinya, naikkan lagi ke 50%, oke. Nah, teman-teman bisa mengatur menitnya, tapi minimal usahakan ya, pemanasan mesin yang baik itu berlangsung kurang lebih di 30 sampai dengan 40 menit. Ya, 30 sampai dengan 40 menit adalah warming up atau preheating mesin yang baik. Ya, jadi jangan sampai teman-teman misalkan punya roasting plan
200 derajat atau 180 derajat atau 160 derajat untuk memasukkan kopi. Nah, ketika teman-teman menyalakan mesin roasting, terus temperaturnya naik, dan teman-teman hanya menunggu sampai dengan waktunya sampai ke, atau temperaturnya sampai ke yang direncanakan, lalu teman-teman langsung masukkan biji kopi, maka saya berani mengatakan bahwa nanti batch pertama dengan batch kedua nggak akan sama grafiknya. Biasanya kalau pemanasan seperti ini, nanti batch pertamanya itu akan turun, atau turning point-nya itu turun lebih jauh dibandingkan batch kedua. Karena mesin roasting belum betul-betul panas secara stabil. Nah, jadi buat teman-teman yang baru benar-benar belajar roasting, jadi hati-hati ketika memanaskan mesin, jangan terburu-buru, betul-betul diatur apinya sehingga drum di mesin roaster itu betul-betul sudah panas stabil, ya. Jadi memang setiap mesin pasti punya durasi waktu yang berbeda ketika pemanasannya. Pertama biasanya juga berapa banyak sumbu api atau besaran apinya. Lalu ketebalan drum juga berpengaruh ke proses lamanya pemanasan. Ya, jadi nah ini yang menjadi harus didiskusikan selalu sama teman-teman yang membuat mesin roasting. Ya, ketika teman-teman membeli mesin roasting, ya diskusikan ini ketebalan drumnya berapa, kemampuan sumbunya atau flame-nya itu memanaskan mesin berapa lama, ya. Jadi durasi pemanasan itu harus betul-betul diketahui oleh si pembuat mesin roasting, ya. Karena saya juga sayang kalau teman-teman sudah invest mesin roasting terus tidak mendapatkan pelatihan yang maksimal atau training yang maksimal dari pembuat mesin itu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat, ya. Jadi ini masalah preheating, hati-hati ketika preheating. Oke, mudah-mudahan semakin banyak roaster-roaster bagus di Indonesia yang bisa menghasilkan hasil roastingan juga yang berkualitas dan nikmat untuk diminum oleh para pencinta kopi di Indonesia. Tetap semangat teman-teman, mudah-mudahan dan selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga corona ini bisa cepat selesai dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sampai ketemu lagi bersama saya Risan di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopi Indonesia.